إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله. Di antara kenikmatan yang akan Allah Azza wa Jalla anugerahkan bagi penduduk surga adalah suatu kenikmatan yang dinamakan dengan tuba, di mana tuba adalah muannats dari kata-kata atyab, sesuatu yang baik. Dan para ulama khilaf dalam mentafsirkan lafaz dari tuba. Ada yang mengatakan tuba adalah kehidupan yang baik. Ada yang mengatakan tuba adalah suatu pohon yang ada di surga, sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, tatkala salah seorang mengatakan tuba liman ra'aka wa amana bik. Ya Rasulullah, tuba bagi siapa yang melihat engkau dan beriman denganmu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Kata Rasulullah, tuba bagi siapa yang melihatku dan beriman denganku. Kemudian tuba, tuba, tuba bagi siapa yang beriman denganku dalam keadaan belum melihatku. Maka salah seorang di antara para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma tuba? Wahai Rasulullah, apakah itu tuba? Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, syajaratun fil jannah masiratu mi'ata amin thiyabu ahli jannah takhruju min akmamiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tuba adalah suatu pohon yang ada di surga, yang dimana besarnya itu dengan perjalanan 100 tahun. Yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasallam, pakaian-pakaian penduduk surga keluar dari pelapak-pelapak pohon tersebut. Di hadis yang lain Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, inna fil jannah la syajarah yasir ar-rakib al-jawad al-mudammar as-sari' mi'ata amin ma yaqta'uha. Sesungguhnya di surga ada suatu pohon yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau ada kuda yang sudah terlatih yang sangat cepat, berjalan di sekitar atau di naungan pohon tersebut selama 100 tahun, maka tidak akan mampu sampai. Maka pengertian yang dirajahkan oleh sebagian para ulama, tuba adalah suatu pohon yang ada di surga. Dan antara pendapat ini dengan pendapat yang satunya, yaitu kehidupan yang baik, tidak ada pertentangan. Karena setiap orang yang mendapatkan pohon tersebut, mendapatkan kenikmatan dari pohon tersebut, maka pada hakikatnya dia telah diberikan juga kehidupan yang baik. Dan para ulama telah menyebutkan di sana beberapa kelompok, beberapa orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang agung ini, yaitu mendapatkan pohon yang sangat agung, pohon yang sangat besar ini yang Rasul alaihi salatu wasallam telah sebutkan, pakaian-pakaian penduduk surga keluar dari pelepah pohon tersebut. Di antara mereka adalah orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan kebajikan, bagi mereka adalah tuba, yaitu pohon yang barusan kita bahas, wa husna ma'ab, dan bagi mereka adalah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Maka ini balasan bagi orang yang beriman dan orang yang melakukan kebajikan. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang terselamatkan dari kerugian. Dan juga di antara orang yang akan diberikan
bagi mereka balasan tuba, yaitu pohon yang sangat agung ini, adalah orang-orang yang memiliki atau Allah Azza wa Jalla anugerahkan bagi dia umur yang panjang. Kemudian dia manfaatkan umur tersebut untuk kebaikan. Dia manfaatkan umur tersebut untuk mengumpulkan kebajikan dan amalan saleh yang dengannya dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan di hadis Abdullah bin Busr, qala alaihi salatu wasallam, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Tuba, suatu pohon yang sangat agung di surga bagi siapa yang panjang umurnya dan amalannya baik. Orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi dia kesempatan, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi dia keberkahan dalam umur. Kemudian keberkahan dalam umur ini, panjangnya umur ini, dia jadikan untuk ladang. Dia tanam dalamnya tanaman yang baik, yang insya Allah dengannya dia akan memanen di sisi Allah Azza wa Jalla pahala-pahala, keridhaan dan juga balasan yang baik. Inilah orang yang yang Rasul alaihi salatu wasallam janjikan bagi dia tuba, suatu pohon yang sangat agung tersebut. Bukan sebagaimana keadaan kebanyakan manusia yang terlalaikan dari amalan yang soleh. Padahal Allah Azza wa Jalla berikan bagi dia umur yang sangat panjang. Dia tertipu dengan angan-angan yang panjang, tertipu dengan godaan dunia, sehingga terlalaikan dari untuk melakukan amalan yang baik. Padahal Rasulullah SAW di suatu hadis mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-maut wa la yad'u bih qablan ya'tiyah. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan kematian, jangan juga dia berdoa dengan kematian sebelum datang ajal menjemput. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fala yazidu al-mu'min umruhu illa khair. Karena seorang mukmin tidaklah umurnya itu menambahkan kecuali kebaikan. Ini orang mukmin. Orang mukmin dengan bertambahnya hari, dengan bertambahnya umur, di situ dia akan semakin muhasabah, semakin tahu, semakin berakal bahwasanya Allah Azza wa Jalla ciptakan dia di dunia untuk kebaikan, ciptakan di dunia untuk beribadah, ciptakan di sini untuk menghambakan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka umur seorang mukmin panjangnya itu tidak menambah kecuali kebaikan. Di hadis lain Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'alla yazdad wa imma musian fala'alla yasta'tib. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan kematian. Orang yang berangan-angan kematian itu telah tertutup jalan untuk masa depan, sehingga dia terhantui dengan yang namanya putus asa. Sehingga di sini dia akan terkeluarkan atau terbetik dalam hatinya keinginan untuk mati, atau bahkan dia doakan untuk dirinya kematian. Padahal Rasulullah mengatakan, jangan berangan-angan dengan kematian. Karena kalau engkau adalah orang yang baik, mungkin saja bisa menambah. Dan inilah orang mukmin. Kalau engkau pelaku kejahatan, engkau pelaku kejelekan, mungkin saja engkau akan bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fala yazidul mu'min umruhu illa khair. Maka pada hakikatnya umur seorang mukmin tidak menambahkan kecuali kebaikan. Ini kelompok yang kedua yang Rasul alaihi salatu wassalam janjikan bagi mereka tuba, suatu pohon yang agung yang ada di surga. Di antara mereka yang akan Rasul alaihi salatu wassalam janjikan bagi mereka tuba adalah orang-orang yang Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan, mereka-mereka yang memiliki sifat al-qanaah, merasa berkecukupan, qanaah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari hidayatul Islam, qanaah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi dia hidayatus sunnah. Dia mampu mengenal sunnah dari bid'ah, mampu mengenal tauhid dari syirik. Maka tatkala dia qanaah di atas jalan tersebut, ini salah satu sebab di mana Allah Azza wa Jalla akan berikan bagi dia tuba. Dan juga orang yang qanaah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan, dengan apa yang Allah Azza wa Jalla bagikan dari rezeki-rezeki untuk hamba-hambanya. Qala alaihi salatu wassalam di hadis Fadalah bin Ubaid, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qana'. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tuba, pohon tadi itu, bagi siapa yang diberikan hidayah kepada Islam, dia qanaah dengan Islam, gak ingin menoleh ke kanan atau ke kiri dari agama-agama yang batil, dari agama-agama yang dimana akan menarik pelakunya kepada jahanam dan akan menjadi penghuninya selama-lamanya. Dia berqanaah, dia merasa cukup dengan hidayah ini. Dan juga orang yang dimana rezekinya dia adalah cukup sesuai dengan kebutuhan, di garis kebutuhan dia, tidak lebih.
Orang yang demikian salah satu orang yang akan mendapatkan taubah kelak di hari kiamat, yaitu wa kana rizquhu kafafan. Orang yang rezekinya itu cukup. Tidaklah rezeki itu lebih dari kadar sehingga melalaikan, tidak juga kurang dari kadar sehingga menyibukkan. Yang ketiga adalah wa qani', orang yang memiliki rasa qanaah. Ini juga orang yang akan Allah Azza wa Jalla berikan bagi dia taubah kelak di hari kiamat. Qani', dia ridha dengan pemberian Allah. Dia bahagia dan rela dengan pembagian apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari rezeki tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, ittaqil maharim takun abadan nas warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jauhilah apa-apa yang diharamkan, dengannya engkau akan menjadi orang yang paling gemar dalam beribadah. Kalau ada orang yang sudah malas dan futur dan surut dalam melakukan ibadah, maka yang pertama kali dia tuduh adalah kemaksiatan yang dia lakukan. Karena setiap orang yang gemar melakukan kemaksiatan, maka itu akan menyurutkan rasa semangatnya dalam beribadah. Maka Rasul mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hati-hatilah engkau dari hal-hal yang diharamkan, dengannya engkau akan menjadi orang yang paling gemar dalam beribadah. Dan ridhalah dengan pembagian Allah, dengannya engkau menjadi orang yang paling kaya. Dan orang yang paling kaya pada hakikatnya itu adalah kekayaan yang ada dalam jiwa. Kekayaan dengan keridhaan dia atas pembagian Allah. Bukanlah kekayaan yang dipandang oleh syariat. Bukanlah kekayaan yang didorong dan yang diperintahkan oleh syariat. Itu kekayaan dari sisi harta dunia. Bukan hal-hal ini yang diperintahkan oleh syariat sehingga orang menjadi kaya. Bukan. Tapi kekayaan yang diperintahkan. Kekayaan yang di mana pelakunya itu dipuji adalah kekayaan yang berada dalam jiwa, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Orang yang hidup di atas rasa cukup, merasa cukup dengan pemberian Allah adalah orang yang paling tenang, orang yang hidupnya paling baik. Qala Allah Azza wa Jalla, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan yang baik dari laki-laki atau kaum perempuan, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan menghidupkan dia di atas kehidupan yang baik. Kata salah seorang ahli tafsir Muhammad bin Ka'ab, ay ruziqat al-qanaah. Orang yang akan diberikan kehidupan yang baik, dia akan diberikan rasa qanaah. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka adalah orang-orang fakir, maka sungguh Allah Azza wa Jalla akan berikan bagi dia rasa kekayaan. Kata Imam Al-Baghawi di tafsirnya, haula alladzina ruziqat lahum al-qanaah. Mereka lah orang-orang miskin yang telah Allah Azza wa Jalla berikan bagi mereka kekayaan atau rasa qanaah. Maka rasa qanaah yang dimiliki oleh seorang hamba, salah satu sebab untuk dia mendapatkan tuba, yaitu pohon yang ada di surga. Di antara kelompok yang akan mendapatkan janji yang sangat agung ini adalah apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan di hadis Abi Hurairah, bada'al Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, awal mulanya itu asing dan dia akan kembali dalam keasingan tersebut. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, fatuba lil ghuraba. Tuba, pohon yang ada di surga bagi orang-orang asing, bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, bagi orang-orang yang kokoh di atas kenikmatan ini, bagi orang yang mengedepankan ketaatan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya, bagi orang yang mendakwahkan agamanya, bagi orang yang mencintai dan peduli kepada agamanya, adalah orang-orang asing, orang-orang yang sedang Rasul alaihi salatu wassalam janjikan bagi mereka tuba. Ini telah datang suatu pentafsiran di hadis yang lain atau di riwayat yang lain, kata Rasul alaihi salatu wassalam, alladzina yasluhun 'inda fasadin nas. Orang-orang asing adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dikala manusia dalam kerusakan. Ini sangatlah asing. Dia akan mendapatkan di sana banyak yang namanya gangguan dan juga celaan. Dia akan merasa asing di tengah-tengah lingkungan yang dia tinggal. Dia akan merasa asing di tengah-tengah temannya dan juga sahabatnya. Bahkan dia juga asing di tengah keluarga dan juga kerabatnya. Maka wajib atas seorang muslim yang telah Allah Azza wa Jalla perlihatkan bagi dia jalan yang lurus, jalan yang sangat terang, untuk dia siapkan dirinya
agar bisa menyabarkan dirinya untuk tetap sabar di atas keasingan ini, karena asing itulah sebab orang akan mendapatkan tauba yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan. Maka hendaklah seorang muslim tatkala Allah azza wa jalla berikan hidayah, maka berpegang teguhnya dia dengan hidayah tersebut karena Allah. Berpegang teguhnya dia dengan hidayah tersebut karena ingin mendapatkan ganjaran, pahala dan juga ridha Allah azza wa jalla, bukan ingin tenar, bukan ingin dipuji, bukan ingin diberikan isyarat dan juga diangkat, karena itu semua tidaklah berarti di sisi Allah azza wa jalla. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan dua hamba yang sangat berbeda. Qala alaihi salatu wasallam, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah. Ta'isa wa takas. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Ta'isa wa takas wa idza shika falan taqash. Ta'isa 'abdud dinar, kata Rasul. Sungguh celaka dan rugi hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian, yaitu niaganya dia, dagangannya dia. Kalau dia diberikan dia ridha, kalau dia enggak diberikan dia murka. Ta'isa wa takas, dia rugi dan dia intakas, artinya akan mendapatkan lawan dari tujuannya dia. Wa idza syika falan taqash, kalau dia kemasukan duri enggak mampu dia keluarkan. Inilah keadaan orang tatkala dia telah mencintai dunia. Orang tatkala dia mencintai dunia, di awal kali dia akan lancar, akan langgang, akan enak, akan bagus, akan lancar. Akan tetapi lihat wa idza syika falan taqash. Orang yang demikian kalau tidak bertaubat kepada Allah, kalau kemasukan duri enggak mampu untuk dia keluarkan. Duri yang dimana itu suatu isyarat kecelakaan, hamba tersebut enggak mampu dia keluarkan, tidak ada satupun dari teman-teman dia mampu untuk membantunya. Wa idza syika falan taqash, maka ini arti dari intakas tadi itu, yaitu dia akan mendapatkan lawan dari tujuan, lawan dari hasratnya. Ini hamba yang pertama. Adapun yang lain, tuba li'abdin akhidin bisinani farasih fi sabilillah ash'asa ra'suh mughbaratan qadamah. Wa idza kana fil hirasa kana fil hirasa wa idza kana fis saqa kana fis saqa wa idza ista'dhan falam yu'dhan wa idza syafa'a falam yushaffa'. Ini keadaan hamba yang kedua yang patut untuk kita tiru, yang patut untuk kita jadikan suri tauladan dan juga tolak ukur dalam menjalani kehidupan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tuba, pohon tadi yang agung itu, bagi seorang hamba yang dia ambil tali kekangnya kuda di jalan Allah azza wa jalla, rambutnya enggak rapi, dia punya tubuh itu berdebu. Kalau dia diletak di bagian penjagaan, dia jaga. Kalau dia diletak di saf tentara paling belakang, dia paling belakang. Enggak peduli. Enggak peduli dia itu orang yang enggak tenar, orang yang paling belakang dalam saf kebenaran, enggak peduli. Karena keinginannya adalah wajah Allah azza wa jalla. Keinginannya bagaimana dia menjaga kenikmatan yang sangat agung ini, yaitu hidayatul Islam. Jadi dia kalau diletakkan di tempat penjagaan, enggak ikut perang, kamu jaga saja, jaga. Bukan malah marah. Atau saya ini orangnya ini lebih pantas untuk diletak di depan atau diberikan kepemimpinan. La, karena keinginan dia adalah akhiratil darul akhirah. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna fil ardi 'uluwan wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dan juga kerusakan di dalam bumi. Ini ciri-ciri orang yang menuntut negeri akhirat. Kalau orang ini yang tadi ini, kalau diletak di belakang dia mau, kalau diletak bagian penjagaan dia mau. Ini orang ini kalau dia meminta izin enggak diizinkan. Kalau ingin memberikan syafaat enggak diterima syafaatnya. Lihat bagaimana sifat hamba tersebut. Karena keinginannya adalah untuk menuntut surga dan juga keridhaan Allah azza wa jalla. Fatubalah, maka bagi dia adalah tuba, yaitu pohon yang sangat agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsanih, syukurillah ala imtinanih, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd, ibadallah, a'ani Allah wa iyyakum ala ta'atih. Sesungguhnya di antara kelompok yang akan Allah azza wa jalla berikan bagi mereka balasan tuba adalah mereka-mereka yang gemar berzikir kepada Allah azza wa jalla, yang giat lagi semangat dalam mengingat Allah azza wa jalla, baik dalam keadaan yang renggang
atau keadaan yang tegang, dia tetap berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di waktu siang atau di waktu petang. Mereka lah hamba-hamba yang akan Allah Azza wa Jalla berikan bagi mereka taubat sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, taubat liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Taubat bagi siapa yang mendapatkan di buku catatannya dia itu istighfar yang sangat banyak. Maka ini salah satu bentuk di mana seorang hamba akan mendapatkan keutamaan tersebut. Lihat Rasul alaihi salatu wassalam kata Abu Hurairah, kana Nabi alaihi salatu wassalam yastaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Beristighfar satu hari lebih dari 70 kali. Di hadis Ibnu Umar, kana as-sahaba ya'udduna lahu fil majlis wahid akthar min 100 marrah yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya. Kata Ibnu Umar, dulu para sahabat menghitung bacaannya Rasulullah di satu majlis itu banyak atau lebih dari 100 kali mengucapkan rabbi ighfirli wa tub alayya, rabbi ighfirli wa tub alayya. Seseorang meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud seseorang meminta ampunan yaitu Allah Azza wa Jalla pertama-tama memberikan untuk dia sitr. Allah Azza wa Jalla sembunyikan dia punya dosa. Allah selamatkan dari fadihah, dari bentuk di mana manusia mengetahui keadaannya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memaafkannya. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa tersebut. Itulah bentuk kesempurnaan tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan untuk hambanya. Maka ini hal yang sangat penting tatkala seseorang bersungguh-sungguh untuk meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu adalah hal yang wajib, karena kita mau tidak mau enggak akan lepas dari yang namanya dosa. Di samping itu ada di sana keutamaan, yaitu akan mendapatkan taubat kelak di hari kiamat. Dan insyaallah kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk kita bisa mendapatkan apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan dari kenikmatan yang sangat agung di surga, yaitu taubat, dengan kita mengamalkan sifat-sifat dan juga sebab-sebab yang barusan kita bahas. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.